Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar bersama Ustazah Miftah, yaitu di dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Di pelajaran yang ke-1 ini, insya Allah Ustazah akan mengajarkan kepada kalian tentang adab bergaul, agar ketika kalian bermain atau kalian bergaul dengan teman-teman kalian atau dengan orang lain, kalian sudah tahu apa saja adab-adab yang harus dijaga ketika bergaul. Ketika kita bergaul dengan orang lain, kita juga perlu memperhatikan adab-adabnya. Nah, apa saja adab yang harus kita jaga ketika bergaul? Di antara adab yang harus kita jaga ketika kita bergaul dengan orang lain, yaitu adalah menjaga lisan. Karena banyak sekali orang yang terjerumus masuk ke dalam neraka karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jika kita ingin berucap atau kita ingin berbicara dan kita merasa bahwa ucapan itu baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri, maka kita boleh berbicara. Tetapi jika kita merasa bahwa ucapan kita itu akan merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain, maka hendaklah kita itu diam. Karena orang yang berakal itu lebih banyak menggunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dan kita juga harus menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kita kedua telinga, sedangkan mulut kita hanya satu. Itu agar kita itu lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Karena banyak sekali orang yang menyesal di kemudian hari dikarenakan ucapan mereka sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kita diam, karena sesungguhnya diam itu tidak akan mendatangkan penyesalan. Dan ketika kita melihat ada teman-teman kita atau kita melihat orang lain berucap yang tidak baik, maka hendaklah kita memberikan mereka nasihat. Karena di antara perkataan yang baik itu adalah kita memberikan nasihat dan petunjuk yang berguna bagi orang lain. Dan yang kedua adalah kita dilarang berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, kenapa kita dilarang berprasangka buruk? Karena menduga sesuatu atau berprasangka yang tidak pasti dan tidak diketahui kebenarannya itu adalah sebuah kedustaan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Iyyakum wa dhanni fa inna dhanna akdzabul hadithi." Artinya, jauhilah oleh kalian prasangkaan yang buruk atau suudzon, karena prasangkaan yang buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tahukah kalian bahwa prasangka buruk itu selalu muncul dari hawa nafsu dan pengaruh godaan setan. Dan prasangka buruk itu berakibat buruk pula pada akhirnya. Dan yang ketiga adalah hasad atau dengki. Tahukah kalian apa itu hasad atau dengki? Jadi, hasad adalah perasaan dan sikap tidak senang akan kebaikan atau kelebihan yang ada pada orang lain. Dan hasad itu
adalah sebab dan awal dari kebinasaan. Jadi sifat hasad itu akan membakar seluruh amal baik seperti api yang membakar kayu. Dan hasad akan menghancurkan amal kebaikan seseorang. Jadi orang yang hasad itu akan masuk ke dalam neraka. Yang keempat adalah penyayang dan pemaaf. Seorang muslim harus bersifat penyayang dan pemaaf, karena Allah menyukai orang yang penyayang dan memberi maaf kepada orang lain, dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 134, yaitu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memberikan maaf orang lain, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, jika kita ingin kita itu disayang oleh Allah, kita ingin dicintai oleh Allah, maka hendaklah kita berbuat baik kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, dan kepada guru-guru kita. Dan kita menjadi orang yang penyayang dan pemaaf. Dan yang kelima adalah kita dilarang berbuat zalim. Apakah kalian tahu apa itu zalim? Nah, zalim itu adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Dan zalim juga merupakan sifat yang tercela. Kita dilarang atau kita tidak boleh menzalimi orang lain, apalagi menzalimi sesama muslim. Dan zalim itu ada 3 macam, yaitu 1. Zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah itu contohnya kita berbuat syirik, seperti kita menyembah patung, meminta pada kuburan, dan mempercayai jimat. Dan yang kedua adalah zalim kepada makhluk. Contoh kita zalim kepada makhluk itu adalah menghina sesama manusia, menyiksa binatang, dan merusak lingkungan. Dan yang ketiga adalah zalim kepada diri kita sendiri. Nah, zalim kepada diri kita sendiri itu contohnya kita berbuat maksiat atau dosa kepada Allah, seperti kita meninggalkan sholat dan kita suka berbohong. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan kepada kalian tentang adab bergaul dengan yang lebih tua. Yaitu, 1 adalah kita mendahului mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Contohnya apabila kita di jalan dan kita bertemu dengan ustadz atau ustazah kita, atau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka hendaklah kita mendahului untuk mengucapkan salam kepadanya. Yang kedua adalah kita bersalaman ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, kita berbicara dengan sopan. Yang keempat yaitu kita tidak menyinggung perasaannya, yaitu ketika kita berbicara atau kita ingin menyampaikan sesuatu, hendaknya ucapan kita itu tidak menyinggung perasaannya. Dan yang kelima adalah kita mendengarkan nasihat-nasihatnya. Itu apabila kita diberi nasihat oleh ustadz atau ustazah kita, atau oleh kakak kita, atau oleh orang tua kita, atau oleh orang yang lebih tua dari kita, maka hendaklah kita mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Yang keenam adalah kita berbuat baik kepada orang yang lebih tua. Karena kita berbuat baik itu, insya Allah kita akan diberi pahala oleh Allah. Jika kita melakukannya dengan ikhlas. Dan yang ketujuh adalah kita bersedia membantunya
semampu kita bila dia membutuhkan pertolongan kita. Yang terakhir adalah adab bergaul dengan yang lebih muda. Dan kepada orang yang lebih muda, hendaklah kita itu menyayangi dan memberikan contoh yang baik kepadanya. Adapun adab bergaul dengan mereka adalah sebagai berikut. Yaitu, 1. Kita mengucapkan salam kepadanya. Yang kedua, ucapan kita harus sopan. Contohnya, ketika kita mengajak adik kita berbicara, atau ketika kita berbicara kepada adik kita, hendaklah kita menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan. Dan yang ketiga adalah memberikan kasih sayang kepadanya. Dan yang keempat, berbuatlah sesuai ucapan kita. Dan yang kelima, berilah contoh yang baik. Karena ketika kita memberikan contoh yang baik kepada adik kita atau kepada orang yang lebih muda dari kita, dan mereka menirukan perilaku yang baik itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang keenam, kita memberikan nasihat yang baik apabila ia berbuat salah. Jadi ketika adik kita atau orang yang lebih muda dari kita, jika mereka berbuat kesalahan, hendaklah kita menegur mereka dengan cara yang baik dan bahasa yang sopan. Dan yang ketujuh adalah kita menolong apabila ia menemui kesulitan. Apabila kita melihat adik kita atau orang yang lebih muda itu merasa kesulitan, maka hendaklah kita menolong mereka dengan cara yang baik, menolong mereka dengan ikhlas. Karena jika kita menolong dengan ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan kita pahala. Dan yang kedelapan adalah bersabar apabila ia keras kemauannya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Dan Ustazah berdoa kepada Allah, semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini, kalian dapat memahaminya. Terutama adab-adab bergaul yang telah Ustazah sampaikan. Semoga kalian selalu menjaganya di dalam pergaulan sehari-hari, baik itu kepada orang yang lebih tua, maupun kepada orang yang lebih muda. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan katsiran.